Assalamualaikum sahabat, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Kiranya hidup sahabat semakin dilimpahi berkah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah tentang pilihan, godaan, dan harga mahal yang harus dibayar atas sebuah keputusan. Sebuah perjalanan hidup yang awalnya penuh harapan, berubah menjadi badai yang mengguncang segalanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana seorang wanita sederhana bisa terseret dalam pusaran kehidupan yang begitu rumit? Dan pada akhirnya, apakah semua ini akan berujung pada kebahagiaan? Atau justru menjadi penyesalan yang tak terobati? Simak kisah selengkapnya hanya di video ini. Jangan di-skip, karena setiap detiknya penuh dengan emosi dan pelajaran hidup yang begitu mendalam. Dena menatap keluar jendela pesawat dengan perasaan campur aduk. Awan putih berarak, seakan menyembunyikan tanah yang kini ia tinggalkan. Tegal, kampung halamannya yang penuh kenangan, perlahan menjauh, tergantikan oleh impian akan kehidupan yang lebih baik di negeri orang. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang gadis desa yang nekat merantau ke Arab Saudi demi membantu ekonomi keluarganya. Tak ada yang bisa ia bawa selain doa ibunya yang mengalir tanpa henti saat melepas kepergiannya di bandara. Saat menginjakan kaki di Bandara Jeddah, panasnya udara langsung menyambutnya. Aroma asing menyelusup di hidungnya, bercampur antara rempah dan parfum khas Timur Tengah. Tangannya menggenggam koper lusuh dengan erat, sementara matanya mencari seseorang yang akan menjemputnya. Tak lama, seorang pria berbaju putih dengan wajah penuh wibawa mendekatinya. "Dena?" tanyanya dengan suara berat. Ia mengangguk gugup. Itulah pertama kalinya ia melihat Syekh Abizar, lelaki yang kelak akan mengubah hidupnya. Dena dibawa ke rumah megah bak istana. Pilar-pilar kokoh menjulang, lantai marmer berkilauan, dan lampu kristal bergemerlap di langit-langit tinggi. Jantungnya berdebar. Ia tak pernah membayangkan akan bekerja di tempat semewah ini. Seorang wanita cantik dengan riasan sempurna menyambutnya di depan pintu. "Aku Nyonya Faridah, majikanmu," ucapnya dingin, matanya menelusuri Dena dari ujung kepala hingga kaki seolah menilai barang dagangan. "Mulai sekarang, tugasmu hanya satu, merawat putraku, Yusuf. Jangan macam-macam," lanjutnya tegas. Hari-hari pertama Dena di rumah itu penuh tekanan. Ia harus terbiasa dengan peraturan ketat Nyonya Faridah yang tak segan-segan menghardiknya jika ada kesalahan kecil. Tapi, satu hal yang membuatnya bertahan adalah Yusuf, bocah mungil berusia 2 tahun yang selalu tersenyum setiap kali melihatnya. Ia menemukan ketenangan dalam menggendong dan menidurkan anak itu, seakan Yusuf adalah pelita kecil di tengah kesendiriannya di negeri asing. Namun, di tengah kesibukan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Syekh Abizar kepadanya terasa berbeda. Laki-laki itu sering memperhatikannya dalam diam, seakan membaca isi hatinya. Awalnya, Dena mengabaikan. Ia sadar diri, hanya seorang pekerja, sementara pria itu adalah majikannya. Tapi semakin hari, perhatian Syekh Abizar semakin nyata, dari sekadar menanyakan kabarnya hingga secara terang-terangan memuji kecantikannya. Suatu malam, Dena sedang menidurkan Yusuf ketika Syekh Abizar tiba-tiba masuk ke kamar anaknya. "Kau sangat sabar mengurusnya, kau perempuan yang baik, Dena," suaranya lembut, berbeda dari biasanya. Dena tersentak, tak berani menatap langsung. Jarak di antara mereka begitu dekat, hingga ia bisa mencium aroma parfum mahal yang dikenakan pria itu. Jantungnya berdegup kencang,
Perasaan takut dan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan bercampur menjadi satu. Ia mencoba menghindar, tapi nasib seperti telah mempermainkan takdirnya. Setiap langkah menjauhi Syekh Abizar justru membuatnya semakin terjebak. Nyonya Faridah yang awalnya hanya curiga mulai memperhatikan gerak-geriknya. Tatapan dingin wanita itu kini berubah menjadi tajam, seakan siap mencabiknya kapan saja. Dena merasakan ada badai besar yang mulai berhembus dalam hidupnya, tapi ia belum tahu bahwa badai itu akan menghancurkan segalanya, termasuk harga dirinya. Malam itu, ketika semua orang telah tidur, Dena termenung di sudut kamar sempitnya. Ia menggigit bibirnya, menahan tangis yang ingin pecah. Ia merasa sendirian, terjebak di antara perasaan yang seharusnya tidak ada dan ketakutan akan masa depannya. Namun, ia belum tahu bahwa ini baru awal dari kisah panjang yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam-malam di rumah megah itu terasa semakin panjang bagi Dena. Setiap langkah yang ia ambil terasa diawasi, setiap tatapan yang ia dapatkan mengandung makna yang sulit ia pahami. Namun, satu hal yang pasti, Nyonya Faridah semakin menunjukkan gelagat tak suka padanya. Tatapannya tak lagi sekadar dingin, tetapi penuh kecurigaan yang menusuk. Setiap kali Dena berpapasan dengannya, wanita itu hanya mendengus kecil, seolah tak ingin berbagi udara yang sama. Pagi itu, saat Dena tengah menyuapi Yusuf, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi berderap cepat mendekat. "Lama sekali kau memberi makan. Apa kau pikir aku menggajimu untuk duduk manis seperti ini?" bentak Nyonya Faridah dengan nada tinggi. Dena tersentak, tangannya gemetar memegang sendok. "Maaf, Nyonya." Yusuf tadi rewel, jawabnya lirih, mencoba menjelaskan. Namun, wanita itu sudah lebih dulu menyambar mangkuk bubur dari tangannya dan meletakkannya dengan kasar di atas meja. Dena menunduk, menahan air mata. Ia tak pernah berniat merebut kebahagiaan siapapun, apalagi merusak rumah tangga orang lain. Namun, semakin ia berusaha menjaga batas, semakin sering Syekh Abizar muncul dalam kehidupannya. Lelaki itu semakin terang-terangan menunjukkan perhatian. Seringkali ia datang ke taman belakang, tempat Dena biasa menenangkan diri saat Yusuf tidur. "Dena, kau sudah berapa lama di sini?" tanyanya suatu sore, nada suaranya lebih lembut dari biasanya. "Sudah hampir 6 bulan, Syekh," jawabnya, masih menunduk. Ia tahu posisinya, tahu betul bahwa seharusnya ia tak boleh terlalu akrab dengan majikannya. Namun, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang membuatnya merasa dihargai. Tidak seperti Nyonya Faridah yang selalu menganggapnya hanya sebagai pembantu. "Kau pasti lelah," lanjut Syekh Abizar, tangannya dengan santai mengambil selembar daun kering dari bahu Dena. Gadis itu terdiam, merasakan jantungnya berdegup tak beraturan. Sejak saat itu, segalanya berubah. Syekh Abizar tak lagi malu-malu menunjukkan ketertarikannya. Ia kerap mencari-cari alasan untuk berbicara dengan Dena, bahkan tak jarang memberikan hadiah kecil, sebuah syal sutra, parfum mewah, atau sekadar permen coklat yang katanya diimpor dari Eropa. Dena selalu menolak, tapi pria itu tak pernah menyerah. "Anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku karena kau telah menjaga Yusuf dengan baik," katanya suatu hari. Namun, dunia ini tak pernah membiarkan rahasia tersembunyi terlalu lama. Nyonya Faridah semakin mencurigai sikap suaminya. Malam itu, ia sengaja bangun lebih awal dan berjalan mengitari rumah. Kecurigaannya terbukti saat dari kejauhan ia melihat suaminya berdiri di dekat taman, berbicara dengan Dena dalam suasana yang tampak terlalu intim. Dadanya bergetar, amarahnya meluap.
Keesokan harinya, Nyonya Faridah mendatangi Dena di dapur dengan wajah penuh emosi. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Kau pikir aku buta?" Suaranya melengking, membuat para pelayan lain menundukkan kepala, tak berani ikut campur. Dena terpaku di tempatnya, jantungnya seperti hendak meledak. "Nyonya, saya tidak bermaksud," ucapnya terbata-bata, tapi tamparan keras mendarat di pipinya sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya. "Dasar perempuan murahan. Aku tak mau melihatmu di rumah ini lagi," bentak Nyonya Faridah, matanya berkilat penuh kemarahan. Dena memegang pipinya yang panas, air matanya mulai jatuh. Namun, sebelum wanita itu sempat menyeretnya keluar, suara berat Syekh Abizar menggema di ruangan. "Cukup, Faridah." Semua orang terdiam. Nyonya Faridah menoleh ke arah suaminya dengan ekspresi tidak percaya. "Cukup? Kau ingin aku diam setelah apa yang dia lakukan?" Suaranya bergetar, nyaris histeris. Namun, Syekh Abizar tetap tenang. "Dena tidak salah," katanya, melangkah maju, berdiri di antara keduanya. "Dan kau tak punya hak menyakitinya." Saat itu, dunia seakan runtuh bagi Nyonya Faridah. Suaminya, pria yang selama ini ia cintai dan ia banggakan, kini berdiri di pihak perempuan lain, seorang pembantu rendahan yang tak seharusnya punya tempat di dalam rumah ini. Dengan penuh kebencian, ia menatap Dena. "Aku bersumpah, kau akan menyesal seumur hidupmu," katanya, sebelum bergegas meninggalkan ruangan dengan langkah penuh amarah. Dena masih terpaku di tempatnya. Ia tak tahu apa yang baru saja terjadi, atau kemana arah kehidupannya akan berlanjut setelah ini. Namun satu hal yang pasti, ini bukan lagi tentang pekerjaan, bukan lagi tentang sekadar merantau demi keluarga. Ia kini terjebak dalam permainan perasaan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai menyadari bahwa hatinya telah kalah, jatuh dalam godaan yang tak terhindarkan. Dena duduk termenung di sudut kamar sempitnya. Tangannya gemetar, masih merasakan panas bekas tamparan Nyonya Faridah di pipinya. Perasaannya campur aduk, antara takut, bingung, dan rasa bersalah yang mulai menghantui. Ia tak pernah berniat merusak rumah tangga orang lain, tapi entah bagaimana, semuanya telah terlanjur berantakan. Syekh Abizar kini terang-terangan membelanya di hadapan istrinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah perasaan yang dulu ia anggap sebagai sekadar perhatian kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam? Malam semakin larut, tapi Dena masih belum bisa tidur. Ia meringkuk di kasurnya, mencoba menenangkan diri. Namun, suara ketukan pelan di pintu kamarnya membuatnya tersentak. Dengan ragu, ia bangkit dan membuka pintu sedikit. Sosok Syekh Abizar berdiri di depan pintu, sorot matanya tajam namun lembut. "Bolehkah aku masuk?" tanyanya pelan. Dena terdiam, hatinya berperang. Ia tahu seharusnya ia menolak. Seharusnya ia menutup pintu dan menghindari pria itu. Tapi tubuhnya seakan tak mampu bergerak, seakan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya untuk tetap berdiri di sana. Tanpa sadar, ia mengangguk pelan. Syekh Abizar melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ruangan terasa begitu sunyi, hanya terdengar napas mereka yang saling bersahutan. "Aku tidak bisa membiarkanmu pergi, Dena," suara pria itu terdengar serak, penuh perasaan yang tertahan. "Aku sudah terlalu jauh membiarkan perasaan ini tumbuh." Dena menunduk, air matanya mulai mengalir. "Syekh, kita tidak boleh seperti ini," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Ia ingin pergi, ingin berlari menjauh. Tapi tubuhnya seolah tak memiliki tenaga untuk bergerak.
Namun, Syekh Abizar mendekat. Tangannya mengangkat dagu Dena perlahan, memaksanya menatap ke dalam matanya. "Katakan padaku, Dena, kau tidak pernah merasakan hal yang sama?" tanyanya lirih. Dena ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan apapun. Tapi bibirnya tetap terkunci. Matanya yang basah hanya menatap pria itu dengan kebingungan yang begitu dalam. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa semuanya telah terlambat. Tanpa perlawanan, tanpa ada kata yang terucap, Dena tenggelam dalam pelukan pria yang seharusnya tidak boleh ia cintai. Malam itu, batas antara dosa dan cinta semakin kabur. Mereka jatuh dalam kesalahan yang tak lagi bisa diperbaiki. Keesokan paginya, Dena terbangun dengan perasaan yang berat. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata nanar, menyadari kesalahan besar yang baru saja ia lakukan. Tubuhnya terasa lemas, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena beban moral yang kini menghimpit dadanya. Ia telah menjadi perempuan yang selama ini ia benci, perempuan yang merebut suami orang. Langkahnya terasa berat saat ia keluar kamar. Para pelayan menatapnya dengan pandangan berbeda, seolah mereka tahu apa yang telah terjadi. Ia berjalan menuju dapur dengan kepala tertunduk, tapi suara tajam yang begitu ia kenal menghentikan langkahnya. "Berhenti di situ, perempuan!" Dena membeku. Ia menoleh perlahan dan melihat Nyonya Faridah berdiri di ujung koridor. Wajahnya penuh kemarahan dan matanya memerah seakan siap mencabik dirinya. "Aku sudah mencurigai ada sesuatu antara kalian. Tapi aku tidak menyangka kau secepat ini menjual." Dena membuka mulut, ingin membela diri, tapi tak ada kata yang keluar. Air matanya mulai menggenang. Ia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan kesalahannya. Nyonya Faridah mendekat, jemarinya mengepal. "Kau pikir dia akan menikahimu? Kau pikir kau lebih berharga daripada aku?" Suaranya bergetar penuh amarah dan rasa sakit. "Aku tidak akan membiarkanmu merebut semuanya dariku. Aku akan memastikan kau diusir dari rumah ini dengan hina." Namun, sebelum Nyonya Faridah bisa melakukan apapun, suara berat Syekh Abizar kembali menggema. "Faridah, cukup." Dena menoleh dengan mata penuh ketakutan, sementara Nyonya Faridah menatap suaminya dengan kemarahan yang semakin membara. "Cukup? Kau ingin aku diam saja setelah apa yang telah dia lakukan?" Tapi Syekh Abizar tetap tenang. "Aku akan menceraikanmu," katanya datar. Ruangan seketika terasa membeku. Nyonya Faridah terbelalak, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" Suaranya nyaris berbisik, penuh keterkejutan. "Aku sudah lama merasa hubungan kita tidak lagi sehat. Kau sibuk dengan duniamu sendiri, dan aku," Syekh Abizar menatap Dena, membuat wanita itu semakin merasa bersalah. "Aku telah jatuh cinta padanya." Nyonya Faridah terduduk lemas di lantai. Wajahnya yang selama ini angkuh kini penuh kehancuran. "Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini padaku," bisiknya, air matanya mulai mengalir. Tapi keputusan telah diambil. Syekh Abizar menatapnya dengan dingin sebelum berbalik, meninggalkan Nyonya Faridah yang masih terisak. Dena menggigit bibirnya, hatinya terasa semakin hancur. Ia telah mendapatkan pria yang kini ia cintai, tapi mengapa rasanya begitu menyakitkan? Saat itu juga, Dena sadar bahwa ini bukanlah akhir bahagia. Ini adalah awal dari cobaan yang lebih besar, dari kehidupan yang kini telah berubah selamanya. Hari-hari setelah perceraian itu berubah menjadi neraka bagi Dena. Berita tentang keputusan Syekh Abizar menceraikan Nyonya Faridah menyebar luas di kalangan keluarga besar dan rekan bisnisnya. Semua orang terkejut,
Bagaimana mungkin seorang pria terpandang dan kaya raya seperti Syekh Abizar memilih seorang pembantu rendahan dibandingkan istrinya yang terhormat? Cemoohan, hinaan, dan tuduhan langsung tertuju pada Dena. Ia dijuluki sebagai wanita penggoda, pelakor yang telah menghancurkan rumah tangga orang. Di dalam rumah megah itu, sisa-sisa kemarahan Nyonya Faridah masih terasa. Meski wanita itu telah pergi, aura kebenciannya masih melekat di setiap sudut rumah. Para pelayan yang dulunya bersikap baik kini menatap Dena dengan penuh sinis. Tak ada lagi yang menyapanya ramah, tak ada lagi yang membantunya saat ia kesulitan. Ia kini dianggap sebagai musuh, perempuan yang telah mencoreng kehormatan keluarga. Dena mencoba bertahan, meyakinkan dirinya bahwa ini semua adalah jalan yang telah ditentukan takdir. Namun, penderitaannya semakin bertambah saat ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Pagi-pagi yang biasanya ia lalui dengan ringan kini berubah menjadi siksaan. Mual, pusing, dan kelelahan yang tak tertahankan mulai menjadi rutinitas. Hingga suatu hari, saat ia tak mampu lagi menyangkal, ia memberanikan diri pergi ke klinik kecil di sudut kota. Hasilnya membuatnya hampir pingsan. Dena hamil. Tangannya gemetar saat memegang kertas hasil pemeriksaan. Seharusnya ini adalah kabar bahagia, buah dari cinta yang telah ia jalani. Namun, yang ia rasakan hanyalah ketakutan yang menggunung. Bagaimana jika Syekh Abizar marah? Bagaimana jika ia tidak menginginkan anak ini? Bagaimana jika ini justru membuatnya semakin dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya? Malam itu, dengan tubuh lemah dan hati penuh kecemasan, Dena memberanikan diri menemui Syekh Abizar. Pria itu sedang duduk di ruang kerjanya, tampak lelah setelah seharian berurusan dengan bisnisnya. "Syekh," suara Dena bergetar, tangannya menggenggam ujung bajunya sendiri. Syekh Abizar mengangkat wajahnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa?" tanyanya lembut. Air mata mulai menggenang di mata Dena. Ia mengulurkan kertas hasil pemeriksaan itu dengan tangan gemetar. Aku hamil," bisiknya. Syekh Abizar terdiam. Ekspresinya sulit dibaca. Seketika, ruangan itu terasa begitu sunyi hingga Dena bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Ia menunggu dengan napas tertahan, takut akan reaksi pria itu. Namun, yang tak ia sangka, senyum tipis justru muncul di wajah Syekh Abizar. "Benarkah?" tanyanya, suara lirihnya mengandung kehangatan yang tak terduga. Dena mengangguk pelan, masih bingung dengan reaksinya. Syekh Abizar menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya dan melangkah mendekat. Ia meraih tangan Dena, menggenggamnya erat. "Ini kabar baik," katanya. "Aku akan menikahimu." Air mata Dena langsung jatuh. Ia tak tahu apakah ini kebahagiaan atau justru hukuman atas semua kesalahannya. Yang jelas, ia kini telah terikat lebih dalam dengan Syekh Abizar. Dan tak ada jalan untuk kembali. Hari pernikahan Dena dan Syekh Abizar akhirnya tiba. Namun, tak seperti pernikahan megah yang biasa terjadi di kalangan keluarga Arab kaya raya, acara ini digelar dengan sederhana dan tertutup. Tak ada sanak saudara dari pihak Syekh Abizar yang datang. Mereka menolak hadir sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan sang pria yang telah menceraikan istrinya demi seorang perempuan biasa. Bahkan para pelayan di rumah itu masih bersikap dingin terhadap Dena. Ia mungkin telah menjadi istri Syekh Abizar, tapi ia tetap dianggap sebagai orang luar, seseorang yang tidak pantas berada di antara mereka. Namun, Dena mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini akan membaik seiring waktu. Ia berharap dengan kehadiran anak mereka nanti, keluarga Syekh Abizar bisa menerimanya. Namun,
Harapan itu hancur berkeping-keping ketika suatu malam, seorang pria berpakaian formal datang membawa surat dari pengadilan. Dengan wajah dingin, ia menyerahkan surat itu kepada Syekh Abizar. "Ini dari Nyonya Faridah," katanya singkat sebelum pergi. Syekh Abizar membuka amplop itu dengan dahi berkerut. Begitu membaca isinya, ekspresinya berubah tegang. Dena, yang berdiri di dekatnya, merasa dadanya semakin sesak. "Apa itu?" tanyanya dengan suara pelan. Syekh Abizar menghela napas panjang. Ia menatap Dena dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Faridah menuntutku atas hak asuh Yusuf," katanya akhirnya. Dena terhenyak. Ia tahu bahwa Nyonya Faridah tidak akan tinggal diam, tapi ia tak menyangka wanita itu akan menggunakan Yusuf sebagai senjata. "Apa yang akan kau lakukan?" tanyanya lirih. Syekh Abizar meremas kertas itu dengan tangan gemetar. "Aku akan melawan," jawabnya mantap. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa posisinya lemah. Hukum lebih cenderung berpihak pada ibu kandung, dan meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah, nama baiknya sudah tercoreng akibat skandal ini. Hari demi hari, pertempuran hukum itu semakin menyedot energi dan emosi mereka. Dena mulai merasakan kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Kandungannya semakin membesar, tapi hatinya justru semakin hancur. Ia sering terjaga di malam hari, menangis dalam diam. Ia mulai mempertanyakan apakah semua ini layak diperjuangkan. Puncaknya terjadi ketika pengadilan akhirnya memutuskan hak asuh Yusuf jatuh ke tangan Nyonya Faridah. Hari itu, rumah terasa begitu sepi. Syekh Abizar duduk diam di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Dena menghampirinya, mencoba menenangkan, tapi pria itu justru berkata dengan suara yang membuatnya nyaris pingsan. "Aku ingin sendiri, Dena." Dena terdiam. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat hatinya bergetar ketakutan. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Syekh Abizar mengalihkan pandangannya ke arah Dena, namun kali ini tatapannya berbeda. "Aku kehilangan Yusuf. Aku kehilangan keluargaku. Aku kehilangan segalanya," katanya lirih. "Dan aku mulai merasa, mungkin kita telah membuat kesalahan besar." Kata-kata itu menghantam Dena lebih keras daripada tamparan Nyonya Faridah dulu. Ia merasa tubuhnya melemah, napasnya tercekat. "Jadi, kau menyesal?" Syekh Abizar tidak langsung menjawab. Namun, keheningan yang tercipta sudah cukup sebagai jawaban. Air mata Dena jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menggenggam perutnya yang membesar, menyadari bahwa pada akhirnya, ia hanyalah sebuah persinggahan di tengah badai kehidupan pria itu. Dengan hati yang hancur, Dena mengerti. Cinta yang ia perjuangkan dengan penuh air mata kini berakhir dengan penyesalan. Dan ia sadar, tak peduli seberapa besar pengorbanannya, ia tetaplah perempuan asing di dunia yang tidak pernah benar-benar menerima kehadirannya.